Tapi andai kata Om Paul ini ketemu dengan yang asli, ya kan? Yang asli kemudian sampun Mas. Oke, hari ini saya ingin ngobrol ya teman-teman semuanya, saudaraku semuanya, mengenai prank unik ya, bukan hanya prank petok tapi prank unik. Banyak loh, banyak sekali. Ini saya lagi buka website begitu ataupun foto-foto yang ada di Google, banyak sekali prank yang bentuknya macam-macam ya, namanya pun macam-macam begitu. Jadi pertanyaan yang masuk ke dalam WhatsApp saya, kan pernah dulu saya ngupload juga di salah satu YouTube saya mengenai macam-macam atau jenis-jenis dari prank unik begitu. Salah satu ciri prank unik itu adalah bentuknya yang aneh-aneh gitu kan ya teman-teman semuanya. Jadi ada pertanyaan gini, Ki Bagus, prank saya ini kalau dijual itu berapa lakunya? Nah, terkadang gini, banyak sekali loh ya yang tanya mengenai hal ini begitu di YouTube saya, di WA saya, di Facebook saya dan lain sebagainya. Namun ada yang perlu diketahui teman-teman semuanya, bahwa prank unik bentuknya apapun, harganya itu ya menentukan ya orang yang minat begitu. Jadi ada orang yang suka dengan sarana ataupun benda yang Anda tawarkan, dia mau membelinya, ya sudah, lepaskan begitu. Jadi kalau Anda mengatakan ini berapa Ki Bagus harganya, ya saya tidak tahu. Katakanlah saya pernah punya tongkat ya, tongkat itu seperti tongkat yang biasanya dipakai untuk khutbah di sholat Jumat, itu kan ada tongkat yang panjang dari bambu. Walaupun itu seperti biasa, tapi ada orang yang ingin membelinya dengan harga yang tinggi. Loh, kenapa ya ini kok harganya tinggi begitu ya? Ya saya, ya sudah diserahkan saja begitu. Jadi Anda tidak perlu mematok harga prank ataupun bambu yang sedang Anda miliki begitu ya. Kalau untuk wujudnya, gambarnya ya macam-macam. Nah, jadi kemarin saya masih ingat, saya tergabung di salah satu grup ataupun bahkan saya membuat grup sendiri ya di sini, pecinta bambu unik Nusantara begitu. Nah, pecinta bambu unik. Mohon maaf ini saya tampilkan fotonya, tidak masalah ya Mas ya. Mungkin teman-teman semuanya yang di Indonesia. Oke, sebentar, mana ya tadi? Ada yang nge-share foto ini, kalau tidak salah ya Mas ya. Kelihatan ya foto ini. Nah kemudian ada yang tanya itu berapaan begitu ya, harganya itu berapaan, sebentar. Oke ya, benar-benar foto itu. Jadi ada yang tawar itu berapaan, yang memasang foto ini memasang harga 200 juta. Nah, yakin enggak itu akan dibeli orang? Pertanyaan saya kepada teman-teman semuanya, ya saya tidak merasa yakin bahwa kalau kita memberikan gambaran atau suatu sarana, kita menyeletuk dengan harga itu, padahal yang dicari adalah uniknya ya. Saya tunjukkan lagi ya, saya ingin tahu saja lah ya teman-teman semuanya yang pecinta bambu unik, para pembolang sejati di seluruh Nusantara, komen saja di video di bawah ya, tolong komen. Kelihatan ya, yakin enggak ini bisa dijual dengan harga 200 juta? Kalau saya mengatakan, kalau dia menawarkan 200 juta itu, saya tidak yakin ada yang mau membelinya. Tetapi ketika ada orang yang hatinya sreg dengan itu, tanpa harus Anda ketahui, memberitahukan harganya berapa, regane piro, 200 juta, 1 miliar pun dibeli ya. Kok bisa gitu Ki? Ya bisa. Saya tidak mengatakan ya hal yang mustahil. Wong katakanlah batu kali aja pernah dipajang di suatu sudut rumah guru saya, batu kali. Mungkin bentuknya yang unik. Di situ ada orang keturunan Cina dan bos besar, sowan ke situ, lihat di pojokan, loh, langsung dibeli ratusan juta loh. Padahal itu batu kali ambil di sungai. Karena yang dibeli adalah bukan manfaatnya, tapi uniknya, ya. Jadi teman-teman semuanya, para pecinta bambu unik di Nusantara, saya mau beri saran ya. Kita mencari itu jangan mencari keuntungan dulu, kita mencari koleksi dulu ya.
koleksi karena apa? Saya suka akan bambu petuk, saya suka akan bambu lutut, saya suka akan bambu macem-macem ya, carang sewu, kemudian piramid, pagoda, bambu combong ya, semua itu ya menentukan adalah uniknya begitu. Jadi kita tidak bisa mematok berapapun harganya gitu loh Mas. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh salah satu murid saya akan bahas di sini juga gitu ya. Apa Mas pertanyaannya? Pring petuk paling dicari ini maksudnya nggak tahu nih tulisannya seperti itu kan. Pring petuk paling dicari ya. Atau pring unik? Pring petuk paling dicari. Oke. Atau tahu mungkin sekalian dijelaskan juga mungkin. Pring unik juga dicari. Pring petuk itu memang dicari banyak orang. Tapi ya saya mengatakan tapi yang asli itu susah sekali ya, yang asli dari alam itu sangat susah sekali untuk dicari Mas gitu. Jadi yang kalau ada yang menawarkan itu gimana Ki Bagus, kalau ada yang menjualnya itu gimana Ki Bagus, ya saya yakin itu yang dijual bukan wujud dari pringnya tetapi manfaatnya mungkin gitu. Bahkan pring petuk palsu ya kan, saya katakanlah beli pring petuk palsu yang tempelan itu loh ya, yang pakai selop-selopan, dilem pakai lem kayu di sedemikian rupa, kemudian ukir-ukiran ya diberikan kepada saya proses 3 hari, di situ ada kodamnya, ada energinya gitu. Itu apa namanya? Itu benda bertuah yang diritualkan. Jadi kalau mengatakan pring petuk wujudnya ya palsu, tapi kalau energinya asli di situ, ada isinya. Nah itu bedanya teman-teman semuanya. Jadi kalau pring petuk yang paling dicari ya memang pring petuk yang dari alam, dari sananya. Nah kalau bambu unik yang paling dicari itu ya mungkin masuknya pring petuk lagi, tapi ya keunikan lainnya gitu. Ini pribadi saya Mas ya mengatakan saya sebenarnya sedang mencari pring yang mana ini sesuai dengan karakter saya. Bentuknya saya gambarkan ya. Dia itu tingginya segini, nanti berupa tongkat. Nah itu yang saya butuhkan. Yang tongkat-tongkat kemarin seperti tongkat yang di mimbar itu memang tidak sesuai dengan harapan saya. Saya sedang mencari itu tongkat yang tingginya segini seperti tongkat ya katakanlah tongkat itu, dan unik, ada kepala ya seperti wujud kepala naga. Itu saya suka, karakter saya banget kalau itu mengatakan ya. Jadi kalau keunikan itu sesuai masing-masing daerah, sesuai orang yang membutuhkan. Kalau dikatakan yang paling dicari ya tadi pring petuk ya teman-teman semuanya gitu. Oke lanjut Mas. Kalau model-model yang unik berarti kisaran harganya nggak bisa ditentukan gitu, atau patokan harga gitu. Harga tadi kan sudah saya singgung sedikit Mas, harga itu tidak bisa ditentukan ya. Bahkan kalau saya menyeletuk, saya punya pring petuk harganya 5 juta, saya mengatakan itu ya ada orang yang mau membelinya mungkin, tapi ada banyak orang yang tidak mau. Karena apa? Kok ditentukan harganya gitu loh. Andai kata ini saya ada pring petuk, monggo dimahar sesuai dengan kemampuan. Rentet berarti ya? Betul. Mungkin ada yang 10 juta Mas, ratusan juta, ada yang 1 miliar, saya tidak tahu. Bahkan ya saya ini menyebutkan saya suka dengan Bapak Paul Hendrawan ya, saya setuju dengan beliau. Kenapa? Dia mengungkap keaslian dari bambu petuk ya, dari wujudnya, apakah ini asli dari alam ya kan, apakah ini apa namanya suatu buatan ya kan, ciptaan manusia, macam-macam pokoknya. Saya lihat videonya banyak begitu. Saya sendiri bukan orang ataupun yang suka dalam terjun ke dunia bambu unik ataupun bambu petuk, tapi saya suka energinya ya, khodamnya di situ saya suka, energinya itu saya suka gitu ya. Kalau jadi gimana? Om Paul Hendrawan, siapa itu Om Paul Hendrawan? Itu dia itu sekedar mengetahui keaslian pringnya, atau dia itu juga memahami karakter energi gitu ya? Kalau saya sendiri ya, saya dalam penglihatan saya, Kang Mas Paul ini dia punya expert ya, ataupun kemampuan yang sangat mumpuni di bidang mengetahui dari wujudnya ya, wujudnya kemudian itu. Tapi andai kata Om Paul ini ketemu dengan yang asli ya kan, yang asli, kemudian saya yakin di situ ada getaran energi yang bisa dirasakan Mas Paul itu. Jadi kalau saya mengatakan apakah hanya bisa dari wujudnya aja yang bisa
diteliti, ya mungkin setiap orang kalau ketemu hal yang asli akan ada imbas ataupun impact dalam dirinya begitu. Tapi kalau karakter pengenalan energi sangat dalam ya Mas ya, karakter di situ, kemudian energinya untuk apa saja, kemudian katakanlah berbicara dengan hodam-hodamnya, ya saya rasa belum sampai seperti itu gitu loh, gitu Mas. Jadi kalau Paul Hermawan kan dia hanya sekedar mengetahui wujudnya secara fisik dia. Ya, saya mengagumi, saya memberikan jempol. Juga ketemu barang-barang benda-benda pring petuk seperti itu, buatan tangan, katanya tadi bisa diisi dengan energi lah. Nah kalau memang barangnya tidak asli alami, terus ada isinya, terus dirusak begitu saja itu? Ya tidak masalah. Jadi katakanlah itu wadahnya, katakanlah itu ada pring petuk buatan manusia, dan itu mungkin ya Mas ya, mungkin sudah diisi oleh orang lain, dipecah, dibelah, tidak masalah. Ya energinya hilang. Karena apa? Karena di situ adalah wadahnya, begitu loh. Jadi nggak masalah kalau menurut saya. Wong saya sendiri kalau punya batu mustika yang katakanlah energinya buruk, ya sudah saya buang. Keris pun sama kan Mas ya. Kalau keris itu nggak ada manfaat baiknya pada pemiliknya kan pasti dilarung, dibuang. Gitu. Oke, kita lanjut. Tadi sedikit informasi ya mengenai Mas Paul begitu, mengenai bambu petuk. Yang asli gimana? Nah, ini belum tahu saya ini. Yang asli itu gimana? Yang asli gimana ini? Oke, jadi yang asli dari mananya dulu? Kalau dari wujudnya sangat susah dicari Mas. Ya bahkan hampir mustahil lah ya. Kalau bambu petuk yang dari alam bentuknya seperti itu, ya bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian gelangan cumringnya saling berhadapan, ya. Boleh itu satu ruas, dua ruas saling begini, ya susah sekali. Itu karakter dari perwujudan dari bambu petuk yang asli ya. Jadi tadi Mas Paul yang mencarinya, yang menelitinya, tidak masalah gitu. Kalau saya mengatakan asli itu ya dari energinya dulu juga Mas ya. Jadi energi bambu petuk itu karakternya seperti apa kita jabarkan. Saya seperti itu, kalau tahu benda bertuah energinya saya jabarkan ya. Kalau kita mengatakan ya ada rumusnya loh gitu loh Mas. Khodamnya apa, golongan berapa ya kan, kemudian karakter energi dipakai untuk apa, perawatan gimana, itu semuanya saya tulis. Nah, oh berarti karakter bambu petuk itu kayak gini. Nah kemudian adalah bambu unik, bukan bambu petuk, dan saya isikan dengan energi itu. Nah itu yang terjadi, bambu ini menjadi energi bambu petuk gitu loh. Jadi yang asli boleh tadi dari wujudnya dan dari energinya. Kalau ada energinya pasti bermanfaat untuk kita gitu loh Mas. Itu yang aslinya begitu. Itu. Tadi dengan pernyataan Ki Bagus ini saya jadi mikir-mikir tentang apa yang dilakukan Om Paul tadi itu. Gimana? Kan bisa jadi dia malah merusak energi isian seperti itu ya, pring isian seperti itu. Ya kalau menurut saya ya Mas ya, itu kan pendapat saya pribadi ya tidak masalah. Tapi kan ya kalau memang sudah ada isian ya kan, kemudian kita pecah, tiba-tiba kita belah, kita rusak, ya memang resikonya tadi energinya hilang gitu. Berarti kan energinya nggak bermanfaat buat orangnya, ya tidak masalah lah kalau gitu. Kalau untuk itu kan karena ada persetujuan kan Mas ya, di dalam video-video beliau di situ kan pasti persetujuan dulu sama si pemiliknya gitu. Jadi si pemilik sudah mengikhlaskan lah. Andai kata di situ memang ada khodamnya, ya kemungkinan besar pergi. Kalau mau ya datang ke sini kan nggak masalah kan gitu. Masyarakat umum itu bisa juga terkait apa ya, mereka lebih percaya maksudnya wujudnya. Nah, padahal gini loh ya, bambu yang lurus normal seperti biasanya, kalian di situ ada energinya, katakanlah sudah diisi ataupun sudah dari alam sudah ada energinya, ya itu disimpan itu loh, ada energinya begitu. Tapi orang kan lebih suka ke unik dulu ya Mas ya. Kalau sudah unik, dia percaya di situ ada energinya, mohon maaf, biasanya malah dia percaya sama benda yang datang itu khodam hitam, ya kan Mas. Jadinya apa? Kita menganggap ini tuh ada energinya, mampu mendatangkan manfaat, malah datangnya nanti musyrik gitu loh Mas. Jadi ya kita berharap agar orang itu tahu kalau kita punya hal yang unik, ya itu disimpan tidak masalah, siapa tahu bermanfaat gitu loh. Jangan serta-merta satu hari saya mencari bolang ke sana Ki Bagus, ada foto di Facebook, saya hari ini hasil bolangan hari ini, tidak masalah.
ya, tidak masalah itu. Ya tadi, ya jangan mengejar bentuknya lah, ya, uniknya. Ya kita mengejar bentuk yang prank petuk itu yang susah. Tapi kalau kita mengejar unik, ya untuk koleksi tidak masalah, gitu loh mas. Ya, gitu. Kan berarti kan dia yang unik-unik kan bisa diambil secara alami ya. Gimana? Yang unik? Unik ya, kan bisa diambil secara alami gitu ya. Kalau dari alio, gimana? Kan kalau orang pahamnya, oh itu unik, langsung tak ditegur gitu aja. Ya tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Gitu kan, apa gitu ada aturan-aturan. Oh, oke. Berarti gini ya kan? Sama seperti orang buat keris. Sebelum dia buat keris, dia puasa dulu, tirakatan, ada laku-laku yang lain sebagainya. Itu memang ditujukan agar mendapatkan energi yang paling bagus, gitu kan? Nah, mencari prank petuk ini saran saya. Saya mengatakan mencari prank petuk, mencari prank unik, ya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Itu yang penting mas. Niatkan dalam hati yang baik-baik, ya, karena kita memotong dari alam. Tentunya di situ kita tidak tahu di situ rumahnya siapa, gitu loh. Kalau kita tegur di situ, katakanlah di situ rumahnya ataupun istananya bangsa jin, ya kan? Tiba-tiba istri Anda di rumah diikuti, diapa-apain, ini kan nggak tahu kan? Nah, semacam itu. Makanya kan kita bolang lah katakanlah di tempat yang sedikit angker, ya kan? Nggak masalah. Tapi ya kita berdoa dulu. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau mau masuk ke situ, ya alangkah baiknya salam dulu, nggak masalah. Gitu loh mas. Jadi gitu. Orang yang suka bolang tanpa tahu aturan mainnya perlu diperingatkan ya? Ya diperingatkan. Kesambet Ya kalau kesambet kan tidak semua orang tahu kesambet. Ya kemungkinan yang akan dirasakan ya sakit-sakit yang katakanlah tidak wajar, itu bisa saja terjadi gitu mas. Ada pertanyaan lainnya? Monggo. Sudah habis gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya tadi kita sudah berbicara panjang lebar di sini mengenai prank unik ataupun bambu petuk ya. Baik itu kita membahas mengenai cara penilaian ya, baik itu dari Mas Paul Hendrawan ataupun saya sendiri untuk melihat energinya. Nah, itu kita bahas sama-sama. Ya, andai kata ada bahasan unik ya mengenai prank petuk atau prank unik, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kita akan bahas sama-sama. Kalau perlu Anda mau ngajak diskusi dengan saya adakan waktu. Nanti kita boleh live streaming bareng, ataupun kita join di aplikasi Zoom boleh, ataupun live di Instagram, tidak masalah. Ya saya lebih suka diskusi dengan banyak orang, begitu ya. Oke, kita jumpa di next episode ataupun next video. Ya jangan lupa subscribe untuk teman-teman semuanya, begitu. Oke, sampun mas.